A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini, alhamdulillah kita bisa lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah mempelajari tebal dan tipis. Ada satu poin lagi tentang tebal dan tipis yang perlu kita bahas. Ya kan? Ingat kan cerita kalau orang Indonesia itu ramah, terkenal keramahannya. Jadi kalau misalnya sama tetangga, kita apalagi sama tetangga ya, sangat peduli. Makanya ketika lihat Ibu Hana yang badannya biasanya gemuk berisi, ketika lihat agak kurusan, tetangganya tanya, "Kenapa nenek kok kurusan?" Bisa jadi karena nenek diet, bisa jadi karena nenek kurang sehat, sakit, atau ada alasan lain. Begitu juga dengan Isem. Isem itu normalnya tebal. Nah, ketika dia tipis, dia harus ada penyebabnya. Oh, kenapa kok tipis? Kan gitu. Atau misalnya Abid yang biasanya ceria, jadi murung. Abid kenapa kok nggak ceria, kok murung? Pasti ada alasannya. Ya kan? Sama Isem juga tipis. Kenapa? Ada 4 alasan. 4 alasan Isem menjadi tipis. Yang pertama, seperti yang Hana contohkan kemarin, ketika namanya itu negasi mutlak ya. Negasi mutlak itu kalau bilang tidak, misalnya Hana bilang kayak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu tidak ada ruang kita untuk berdebat, berargumen, atau pengecualian-pengecualian itu nggak ada. Nah, ini namanya negasi mutlak. Kalau kita mau buat pernyataan yang seperti ini, yang nggak bisa ada argumentasinya atau pengecualiannya, nah, kita harus pakai isim yang versi tipis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita memanggil seseorang. Dalam bahasa Arab, misalnya ada namanya Ahmad. Ahmad. Nah, gini ya. Ahmad ini nama orang Arab, berarti dia fleksibel, tidak fleksibel, atau setengah fleksibel. Fleksibel. Oke, fleksibel. Kalau Arab. fleksibel bisa tebal dan tipis. Karena Iya, itu normalnya kan tebal. iya. Gitu. Tapi ketika kita mau panggil Ahmad dalam bahasa Arab, kan suka pakai iya di depannya itu ya. Ya Ahmadun salah. Harusnya ya Ahmadu. Kita nggak boleh bilang ya Ahmadun. No, no, salah. Ya Ahmadu. Seperti itu. Kalau mau panggil seseorang, harus menggunakan isim versi tipis. Memanggil, ya. Contohnya. Contoh juga di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenapa isim tipis? Itu karena ini belum kita pelajari ya.
ada istilah namanya mudhaf. Nah, nanti kita akan segera pelajari. Kemudian eh, jatalah atau jamak tak berpola. Ini hanya beberapa saja ya. Dia ada 4 alasan kenapa isim itu tipis. Nah, negasi mutlak teman-teman udah dikasih contohnya. Memanggil juga mudah. Nanti kita akan pelajari. Dan jatala juga insya Allah nanti kita akan pelajari. Nah, tapi ini harus dihafal ya. 4 ciri isim tipis. Hafalan lagi ya Kak Hana. Ya, ini maksudnya nggak ini harus harus tahu lah gitu ya. Nggak wajib. Tapi kalau bisa hafal, bagus. Kalau nggak, tidak apa-apa. Ini bukan kayak tabel muslim. Kalau tabel muslim wajib. Kalau ini nggak Wajib. hafal juga, nggak apa-apa. Selalu bisa buka catatan ya. Nah, itu dia teman-teman. Kemarin latihannya ada yang mengerjakan? Ada pertanyaan dari latihan-latihan kemarin? Maaf Kak Ana, aku belum sempat ngulang. Oh ya, nggak apa-apa. Belum Nggak apa-apa. sempat Nanti bikin mudah-mudahan tugas. kita semua, waktu kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua urusan kita Amin, amin, dilancarkan, dimudahkan, sehingga amin. dikasih waktu yang Mm-mm. luang lebih banyak untuk mempelajari Al-Qur'annya. Amin. Ah, Aku masih bingung, Kak. Iya, yang mana? Yang fleksibel, setengah fleksibel, sama yang bukan fleksibel. Oh, oke. Kita bisa ulangi itu. Nah, ingat nanti di dalam Al-Qur'an kan diceritakan ketika hari kiamat kita ada yang namanya Ashabul Jannah, ahli surga, orang-orang penghuni surga. Kalau di surga kita minta apa aja dikasih, ya kan? Ashabul Jannah. Oh, semua dapat. Semua bisa, semua dapat. Nah, kemudian ada lagi Ashabun Nar. Nah, ini ahli neraka, para penghuni neraka. Kalau di neraka kita mau minta apa-apa nggak dikasih kan? Semuanya udah di dunia. Ashabun nar nggak dapat apa-apa kecuali siksaan, hanya satu. Kepedihan, siksaan. Semoga kita semua dilindungi eh, dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, nggak dapat apa-apa. Nah, kemudian ini ada yang tengah-tengah. Bukan ashabul jannah, bukan ashabun nar. Masih 50-50. 50-50. Nah, ini yang agak-agak gimana gitu ya, abu-abu. Jadi, ada yang dapat, keinginannya ada yang dikabulkan, keinginannya ada yang tidak dikabulkan. Gitu. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Nah, ini. Sampai di sini, perbedaan setiap kelompoknya udah bisa dimengerti. Udah. Oke. Alhamdulillah. Nah, sama seperti isim, isim yang fleksibel itu ashabul jannah. Ini ya, isim yang fleksibel ashabul jannah. Oh, Hana kasih ini. Nah, di sini
Isim yang fleksibel. Semuanya dapat. Artinya bisa eh, tebal dan tipis. Kalau mau tebal dia bisa jadi tebal. Kalau mau tipis dia bisa jadi tipis. Kemudian bisa memperlihatkan bentuk rofa, nasab sama jarnya gitu. Jadi bisa semua ya. Kalau misalnya mau jadi rofa bisa jadi un, mau nasab bisa jadi an, mau jar bisa jadi in. Bisa tebal dan tipis juga. Kemudian ashabun nar itu tidak fleksibel. Jadi nggak bisa apa-apa. Udah saya mau tebal. No, no. Kamu nggak bisa tebal. Kamu nggak bisa tipis. Eh, nggak bisa tebal. Gitu. Saya mau ngeliatin bentuk rofa saya. Mau bentuk un. Nggak bisa. Nasab-nasab. No, no. Jar. Juga tidak bisa. Nangis deh. Nggak bisa semua. Iya, bisanya apa? Hanya eh, A seperti itu saja. Satu bentuk. Kemudian yang abu-abu. Setengah Fleksibel. fleksibel. eh saya mau tebal. Kamu masih belum ashabul jannah. Yang bisa tebal itu hanya ashabul jannah. Jadi kamu belum boleh tebal. Tidak boleh tebal. Saya mau rafa. Boleh, 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 boleh. Bisa rafa. Saya mau nasab. Boleh, 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 boleh. Saya mau jar. Nggak boleh. Bisa rafa, tapi nasab sama jarnya, nasab dan jar sama. Itu. Nah, ini dia. Untuk mengingatnya lebih mudah, yang fleksibel, teman-teman ingat contoh katanya Muhammadun, apalagi Muhammadan, kemudian Muhammadin. Jadi bisa tebal dan bisa rofak nasab jar. Kalau tidak fleksibel, sebagai contoh Nabi Musa gitu ya. Nah, Musa lagi sama semua bentuknya kan? Kemudian Musa lagi. Hmm. Bahasa ini. Oh, wow, ya, benar. Kalau yang setengah fleksibel, contohnya boleh Yusuf misalnya. Karena Nabi Yusuf itu bukan orang Arab ya, jadi namanya bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, Yusufu
Use. You. Maaf. Apa? Oh enggak. Ini dulu. Lupa. Kemudian juga Yusufa lagi. Karena rofa, nasab sama jarnya sama. Ini setengah fleksibel. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah ngerti Kak Hana, makasih. Alhamdulillah. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang kata-kata apa saja yang termasuk ashabul jannah? Yang ashabul jannah. Yang fleksibel. Nah, ini hampir semua isim ya. Hampir semua isim itu fleksibel. Ini yang kita mau bicarakan yang di dalam Al-Quran ya. Oh, isim fleksibel. Jadi yang tidak fleksibel dengan yang setengah fleksibel sebenarnya cuma sedikit. Gitu. Yang tidak fleksibel, isim yang diakhiri dengan huruf alif atau alif maksurah yang seperti ya tapi tidak ada titiknya. Nah, kemudian yang setengah fleksibel ini yang namanya abu-abu ya, complicated, eh, masih galau. Jadi yang pertama yang termasuk setengah fleksibel itu nama tempat dan nama bukan Arab. Maksudnya bukan dari bahasa Arab ya. Nah, ini yang setengah fleksibel. Nama tempat dan nama bukan Arab. Kecuali jika terdiri dari 3 huruf, maka menjadi fleksibel. Oke. Jadi isim yang diakhiri dengan huruf alif atau alif maksurah, kemudian nama tempat dan nama bukan Arab. Nah, ini yang eh, selain fleksibel. Ya, kita membahas Al-Quran jadi sangat mudah ya, nggak terlalu banyak kosakata yang harus kita pikirkan, yang harus kita temukan. Di dalam Al-Quran itu kan, terutama nama. Nama itu nama orang terkenal semua di dalam Al-Quran. Yang pertama nama Nabi. Kemudian kan ada Maryam di situ, ada Jalut, ada Firaun. Nah, kan semuanya adalah nama-nama yang terkenal. Begitu juga dengan tempat. Kita banyak familiar lah ya, seperti Bukit Tur, kemudian Yastrib di sana disebutkan juga Aden. Nah, jadi kita bisa untuk menemukan nama tempat dan nama orang di dalam Al-Quran. Kak, saya nggak tahu Kak mana yang nama tempat. Saya nggak hafal Al-Quran atau apa gitu alasannya. Nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu kita bisa tahu. Gitu. Insya Allah nambah pengetahuan. Makanya Hana meminta teman-teman untuk mengerjakan tugas yang ada di buku Mm-mm. tugas ini supaya bisa lihat di mana eh, yang tidak mengerti seperti itu. Bagian mana yang sulit.
Apa kesulitannya? Kita bisa menemukan atau ya melalui tugas ini. Nah, nanti yang belum sempat mengerjakan tugas, silakan dikerjakan. Baru ada pertanyaannya. Seperti itu. Gimana, Abid? Bisa dimengerti tentang fleksibilitas? Bisa. Oke, udah coba mengerjakan tugasnya? Udah Kak Hana. Yang mana yang sulit? Ada nggak pertanyaan yang sulit? Biasanya Abid susah bedain nama tempat gitu. Oh, nama tempat. Oke. Nah, Ana kasih tahu di sini nama tempat. Hanya ini, nomor 13. Yang lain nggak ada nama tempat. Nama tempat sama tempat beda ya, kemarin udah kita bahas. Boleh dilihat lagi rekamannya. Kalau masjid itu tempat, bukan nama tempat. Jadi masjid tetap fleksibel. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke jumlah. Nah, ini alhamdulillah kita selesai status isem. Teman-teman, selamat sudah melewati bagian yang paling sulit dalam pelajaran Nahu, yaitu status isem ini tadi. Ya, uh, kita ulangi lagi supaya ingat ya. Isem ada 3. Ya, isem ada 3. Uh, jenis kata dalam bahasa Arab ada Ada 3 apa saja? jenis kata. Isem, fiil, harap. Isem fihil harf. Iya. Harap. Nah, sekarang kita pelajari isim. Isim ada 4 ciri-cirinya, ya kan? Status, gender, jumlah, satu lagi Status, status, jumlah, gender, tipe. Oke, tipe ya, satu lagi ya. ya tipe, lupa. Iya. Nah, ini diulang-ulang seperti ini, lama-lama ingat sendiri loh. Ya. Iya. Jadi tentang status isim, eh, ada berapa status isim? Status isem ada 3. Mm-mm. Didengar. Eh, Mm-mm. eh, Rofa, Iya. nasab, jar. Oh, pintar. Rofa, nasab, jar. Iya, pintar semua. Bapak, bapak. Masuk, kemudian jar. Oke. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Identifikasi status ya. Ya. Status dengan akhiran apa? Akhiran suara dan Oh ya, akhiran suara dan kombinasi. iya. Atau boleh juga pakai tabel Muslim. Mm-mm. Nah, kemudian tebal dan tipis. Kita baru pelajari kemarin. Mm-mm. Nah, kemudian fleksibilitas. Kita baru saja mengulangi lagi. Nah, ini udah selesai semua pelajaran status isem. Sekarang kita masuk ke jumlah. Nah, jumlah, gender, tipe gampang. Nggak sesulit status. Nah, sekarang teman-teman harus lebih percaya diri. Udah bisa melewati pelajaran paling sulit, berarti yang lain-lainnya insya Allah jadi lebih mudah. Oke, sekarang kita belajar tentang jumlah. Nah, orang Arab ini banyak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia hanya ada singular atau tunggal ya. 1 dan plural atau jamak ya, dalam bahasa Indonesia artinya banyak ya. Lebih dari 1. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Misalnya seorang anak atau anak-anak berarti banyak, lebih dari 1. Atau wanita, seorang wanita. Dan misalnya para wanita.
Hanya seperti itu kalau jumlah di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya tunggal, kemudian ganda, kemudian jamak maskulin, Feminin. iya, kemudian jamak feminin, kemudian jamak tak berpola, kemudian jamak kabib. Apa itu jamak kabib? Jamak karena Arab bilang begitu. Ini suka-sukanya Arab menentukan bahwa sebuah kata itu adalah jamak. Ya, orang bahasa-bahasa kami katanya terserah kami mau menjadikan ini jamak atau bukan. Nah, gitu. Sekarang kelihatannya banyak nih, ada berapa ini? Oh, ada 6. Wah, banyak, Kak. Ya, enggak juga. Karena kan yang tunggal udah kita pelajari melalui status. Akhiran suara selalu tunggal ya kan? Muslimun, musliman, muslimin. Muslimin. Berapa jumlahnya? 3. Ah, Tambah lagi enggak, dengan femina jadi 6. bukan. Kan akhiran suara muslimun, Ya. musliman, Musliman, muslimin. muslimin. Ya. Yang akhiran suara itu jumlahnya selalu 1. ini udah Ya, tunggal, iya kan? ya kan? Jadi kita udah pelajari kan? Ya. Nah, setiap isim yang akhirannya suara berarti jumlahnya 1. 1 Berarti ya. yang tunggal udah kita pelajari. Yang ganda jumlahnya 2. Kita juga sudah pelajari itu akhiran apa saja? Eh, una yang yang ada aina-ainanya itu. Aini. Iya, Nah, iya, yang ada ai-nya itu. iya. Ini harus ingat. Ani, aini, aini. Nah, ini. Kemudian yang untuk femininnya apa? Tani, taini, taini. Pintar. Taini. Kalau ini tadi uun. Mm-mm. Uun, taan, iin. Iin. Kemudian tutun, gitu kan? Kalau yang femininnya Iya. tutun, katan, Titin. tin. Nah, seperti ini. Berarti ganda udah kita pelajari. Iya. Nah, jamak maskulin apa aja? Yang maskulin, una, ina, ina. Pintar. Tuna, ina, ina. Oke, gampang. Selesai. Jamak feminin. Atun, atin, atin. Oh, Atin. pintar. Dah, langsung 4 selesai, Kak. Iya, jadi sebenarnya ketika mempelajari jumlah, kita hanya mempelajari yang jamak saja. Khususnya jamak tak berpola dengan jamak kabib. Jamak tak berpola atau kita bilangnya jatala. Tuh. Nah, ada tambahan lagi sebelum kita masuk ke jatala. Teman-teman, jamak maskulin yang akhirnya una, ina, muslimun, muslimuna, muslimina, muslimina, musyrikuna, musyrikina, musyrikina. Nah, dan seterusnya. Ini hanya dipakai untuk apa ya? Berakal. Makhluk berakal, iya. Makhluk berakal. Makhluk berakal contohnya manusia, jin, malaikat itu dikategorikan sebagai makhluk berakal. Kalau misalnya buku berakal, Bukan. makanya nggak pernah kita dengar kitabuna. Nggak pernah kan kitabuna, kitabina. Nggak pernah. Karena
Una, ina, ina hanya dipakai untuk makhluk berakal. Kalau kambing termasuk makhluk berakal bukan? Hmm, Ada ada benaknya tapi akalnya nggak tahu deh. Iya, enggak kan? Nah, tidak Iya, dikategorikan sebagai makhluk berakal. Kalau binatang, hewan, iya, tidak iya. dikategorikan sebagai makhluk berakal ya. Nanti kalau gitu, waduh, jadi presiden pula nanti sapi Al-Baqarah. Gawat. Dah. Nah, sekarang kemudian jamak maskulin juga, misalnya saya bilang seperti ini. Muslimuna. Banyak, banyak muslim, laki-laki, tapi juga ada perempuannya boleh. Misal di dalam sebuah pengajian, dalam sebuah pengajian yang menghadiri ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nah, kita pakainya muslimuna, jamak maskulin. Muslimuna menghadiri pengajian. Jadi orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan menghadiri muslim. Meskipun misalnya hanya satu perempuannya. Dalam kerja kelompok pelajaran agama Islam, ada 5 anggota, 4 laki-laki, 1 perempuan. Kita tetap pakai yang maskulin, gitu. Una, meskipun yang perempuannya cuma satu. Tapi kalau jamak feminin, eh, ibu-ibu semua datang satu, bapak-bapak boleh gabung? No, no, nggak boleh. Kalau feminin khusus untuk perempuan saja. Kami tidak mau tambah yang lain-lain. Seperti itu. Tapi dia bisa dipakai untuk makhluk tidak berakal juga. Nah, contoh uh, samawatun. Ada kan? Pis, pi, pis samawati. Kan? Samawati. Nah, ini akhirannya ati. Loh, Kak, kan jamak feminin atun, atin, atin. Kok ini ati? Karena ada al. Ingat, al tidak suka sama tanwin. Makanya tantin tapi ti. Samawati. Kan sama, sama itu kan langit. Langit bukan termasuk makhluk berakal. Tapi bisa dipakai atun, atin, atin. Nah, itu perbedaannya. Hanya untuk makhluk berakal. eh, boleh ada apa ya? Inklusif apa bahasa Indonesianya itu? Boleh menyertakan perempuan lah ya. Ibu-ibu boleh gabung. Kalau jamak feminin, dipakai untuk makhluk berakal, ini tidak berakal. Ini eksklusif. Eksklusif. Seperti itu. Tidak boleh menyertakan maskulin. Bapak-bapak nggak boleh gabung. Untuk mengingatnya, teman-teman, Hana kasih contoh yang tadi ya. Muslimuna
Nanti boleh yang ke pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian untuk jamak feminin contohnya tadi as-samawati atau samawatin. Nah, ini contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Jamak maskulin dan feminin? Oke. Gimana? Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut. Jamak tak berpola atau jatalah. Apa ini, Kak? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita mau mengubah kata dari tunggal ke jamak itu bagaimana? Misalnya, anak. Tunggal ke jamak. Tinggal bilang aja banyak anak-anak Ih, atau 2 laki-laki, 3 perempuan. Ditambah nominalnya. nah ya pakai nominal ya kan? Iya. Banyak anak atau Hmm. diulang katanya. Anak jadi anak. 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 Nah, iya. Misalnya pejabat. Kalau kita bilang pejabat, Pejabat-pejabat. hmm, pejabat. Nah, gitu. Atau para pejabat. Nah, apalagi contohnya. Eh, Siswa, siswa, siswa. Atau para siswa. Nah, ini kata tunggalnya ada yang berubah nggak dalam bentuk Enggak, pluralnya? enggak. Semuanya pejabat. Iya, tidak ada yang berubah, hanya ada penambahan saja. Ya kan? Di Pejabat, double. iya didobel atau ditambahkan kata para. Enggak. Sedangkan ini kata dasarnya sama. Pejabat, pejabat juga. Pejabat. Siswa, kan nggak ada berubah. Siswa tetap katanya hanya diulangi saja atau ditambah kata para. Nah, ini kan sama dengan yang ada di tabel Muslim. Nah, kembali lagi ke tabel Muslim. Kalau tabel Muslim yang versi singularnya, versi tunggalnya kan muslimun. Muslimun. Nah, ini kita hilangkan. Kata dasarnya kan muslim seperti ini ya. Kemudian Iya. kita tambahkan ani. Nah, yang muslim ini kata dasarnya ini tidak berubah, hanya ada penambahan saja ani. Ya kan? Atau kita tambahkan una. Una. Muslimnya tetap muslim, hanya ditambahkan una. Sama juga muslimatun. Muslimnya tetap tidak berubah. Nah, ini namanya disebut jamak berpola. Ada polanya yang bisa kita ikuti. Makanya tinggal kata dasarnya aja kita rubah. Kayak muslimuna kita bisa bilang solihuna atau kafiruna, atau kita bisa buat jadi apa misalnya muhsinuna. Ada polanya yang bisa kita ikuti. Makanya yang seperti ini atau yang tabel muslim itu namanya jamak berpola. Nah, sedangkan jamak yang tidak berpola itu contohnya seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang rumput.
Jadi serumputan. Hmm. Rumputnya mana di sini? Ah, ada sih di tengah-tengah ya, atau ya, atau gini, gigi, gerigi. Ah, ini, nah gini, gigi jadi gerigi. Nah, Geligi bukannya? Geligi? geligi. Nah, Ya. ya. Nah ini kan giginya udah kemana ini? Ada yang menyusup di tengah-tengah itu, jadi berubah posisinya setiap hurufnya kan? Nah ini namanya hilang polanya jadinya. Hmm. Jadi tidak berpola seperti itu. Contohnya dalam bahasa Arab kita bisa bilang eh, kitab, kitabun. Nah, untuk kalau misalnya dua buah kitab, kitabani, kan ani ya. Ya. Tapi yang jamaknya bukan kitabuna, ingat Apa? kitabuna nggak boleh unuk Apa? hanya untuk yang berakal. Nah, jadi untuk keluarnya kutubun. Oh, kutubun. Iya, Oh. kutubun. Oh, kita lihat nih. Eh, di kaf harokatnya i, ki. Ini jadi ku. Ini ta panjang lagi, ada alifnya. Ini malah pendek. Jadi u lagi, seperti itu. Jadi polanya berubah. Ya kan? Contoh lain lagi. Qalamun. Kalau yang pluralnya jadi ak Kolamun. aklamun. Hmm. Ini tidak ada alifnya, di sini malah jadi alif, malah ada alif. Ini ada tidak ada alif, jadi ada alif lagi. Jadi kata dasarnya berubah seperti itu polanya. Sampai di sini bisa dipahami apa itu jamak tak berpola? Oh, ibu telepon. Sebentar. Assalamualaikum. Ya, oh, ya. Bisa, tapi 2 menit lagi mau sholat Isya. Nah, HP-nya taruh. Hah? Ah, iya. Assalamualaikum. Aduh. Nah, ini sekali lagi. Bagaimana teman-teman? Ngerti, Ngerti atau masih bingung? udah ngerti insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Yang lain juga ya, jangan ragu kalau misalnya masih belum mengerti. Kak, minta tolong ulangin. Belum mengerti. Nah, seperti itu. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat Isya. Eh, Kemudian kita lanjutkan 15 menit lagi ya. Baik. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali eh, pelajaran kita. Ini yang namanya jamak tidak berpola. Kata versi tunggalnya itu ketika menjadi jamak mengalami perubahan. Atau ya berubah seperti ini. Jadi geligi. Mm-mm.
Gigi jadi geligi, dalam bahasa Indonesianya getar jadi gemetar gitu ya. Seperti itu berarti kan sudah ada perubahan polanya. Nah, di sini teman-teman menyadari nggak? Ini jumlahnya 1. Ini jumlahnya banyak, jamak ya. Tapi kedua-duanya sama-sama diakhiri dengan akhiran suara. Un. Nah, di awal kita mempelajari kalau akhiran suara uun, aan, iin, tutun, Itu tatan, satu. tin, 1. Jumlahnya Sekarang satu. ada 2 pilihan. Ketika teman-teman lihat isim yang diakhiri dengan akhiran suara, kita nggak boleh langsung bilang, oh ini pasti jumlahnya 1. Sekarang kita harus berpikir, ini bisa jadi 1, bisa jadi 3 atau lebih. Bagaimana Kak tahunya yang mana 1, yang mana 3? Untuk sekarang teman-teman tidak akan tahu kecuali kalau diberikan artinya, arti kata tersebut. Oke, tunggu sebentar, kucing pulang. Nggak ada orang di rumah. Nah, ini. Makanya kita lihat di sini latihannya disertakan dengan artinya ya. Nah, seperti ini. Loh, ini udah ada jawabannya. Berarti yang di teman-teman juga ya? Iya, asik deh. Asik deh. Ah, oke, oke, oke. Oh, Lupa dihapus ya Kak Hana. iya, ini sepertinya lupa dihapus ya. Ya, nanti ditutupin sendiri dulu ya kalau mau mengerjakan. Kita harus lihat. Tapi Hmm? tapi ini jawabannya benar kan? Kak Hana sukanya jebak-jebak soalnya. Iya, jadi ya harus seperti itu. Kalau betul semua, ya kita kan manusia, tidak ada yang sempurna. Aduh, ngeles. Dan juga itu memang sengaja supaya teman-teman yakin dengan apa yang sudah dipahami gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Itu salah satu trik psikologi dalam belajar mengajar ya, gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh nyontek ya. Iya, Bisa dibilang. bisa dibilang kita tidak boleh tergantung dengan kunci jawaban. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ya seperti nomor 2, aljibala. Kalau teman-teman tidak tahu artinya, itu nggak dikasih tahu artinya misalnya ya, aljibala. Hmm. Akhiran suara atau kombinasi? Kalau suara. Kalau suara, wah ini Ah, satu ini, gitu kan? iya. Satu, Iya. tapi sekarang udah pintar. 1 atau 3. Nah, Satu ini A. A. iya, A. ini. A. Aan. Ini Hmm, satu. pintar. Kalau kemarin boleh jawabannya langsung 1 boleh. Kalau sekarang nggak boleh lagi, harus Mm-mm. ada opsi 1 atau 3. Nah, kalau nggak tahu artinya, Ya, iya. hanya sampai A. sini. Nggak bisa dipastikan apakah 1 atau Ya. 3. Nah, karena teman-teman udah dikasih clue, petunjuk, aljibala artinya gunung-gunung. Kalau gunung-gunung, 1 atau lebih dari 1. Lebih. Nah, berarti 3. Ini berarti aljibala merupakan jamak tidak berpola. Zatala. Oh, aljibala itu jamak tak berpola ya. Berarti banyak gunung. Meskipun akhirannya akhiran suara. Itu. Nah, nanti coba kayak Nisaun. Akhiran suara toh? Hmm. Nomor 4.
Nah, tapi udah dikasih tahu artinya para wanita. Satu atau jamak? Sak, jamak kalau di sini. Iya, Para. jamak. Gitu. Nah, kenapa kita harus tahu eh, perbedaannya apakah dia jamak atau dia tunggal? Karena jamak tak berpola ini eh pengennya spesial-spesial. Dia tahu bahwa dia tidak mengikuti pola yang seperti biasa. Wah, saya mah spesial nih, gitu. Nah, dia juga mau diperlakukan secara spesial. Jadi apa katanya? Kalau jamak tak berpola, saya cuman mau eh, jadi ini dianggap sebagai satu feminin. Saya sukanya apa namanya? Menyamar sebagai seorang intel. Coba diperhatikan. Akhiran un itu dari tabel maskulin atau tabel feminin. Tabel feminin. Kalau feminin ada tanya, ada tutun. Oh iya datanya Nah, ya. Uun, uun. ini maskulin kan? Iya, Sebetulnya ya. tiga maskulin, toh? Oke, tiga kenapa? Karena dia jatala. Maskulin kenapa? Karena uun dari tabel maskulin. Tapi katanya, no, 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 no. Saya ini seorang intel. Kamu nggak boleh kasih tahu identitas saya yang sebenarnya. Jadi kalau ada jatala, harus bilangnya satu feminin, jangan sampai ketahuan. Khususnya lagi, kalau dia jatala tak berakal. Jatala tak berakal tuh kayak seperti pena kan, pena-pena itu kan bukan makhluk berakal. Wah, itu Intel kelas ini tinggi, bosnya Intel itu nggak boleh dibuka rahasianya, harus pura-pura jadi satu feminin, meskipun akhirannya kelihatan kayak maskulin. Nah, makanya kita coba lihat lagi, ulang lagi identifikasi aljibala. Akhiran suara, ini artinya gunung-gunung, udah tahu ya artinya ya, gunung-gunung. Nah, dari sini teman-teman udah tahu bahwa ini adalah jatala dari artinya, gunung-gunung. Gunung-gunung merupakan makhluk berakal atau tidak berakal. Tidak. Nah, sekarang dari soal ini, udah teman-teman tahu beberapa petunjuk. Yang pertama, aljibala dia adalah jamak tak berpola, kemudian merupakan yang tidak berakal. Hana bilang tadi apa? Kalau jamak tak berpola versi tak berakal, dia adalah seorang intel kelas tinggi, harus dianggap sebagai satu feminin. Oh ya, siap. Siap. Waduh, semangat banget ya. Meskipun ngantuk masih menyimak. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita udah tahu. Akhiran A, rofa, nasab, atau jar. Akhiran A, rofa, nasab, atau jar. Nasab. Iya, jadi sekarang kita tahu seperti ini. Nasab, statusnya nasab, jumlahnya satu, gendernya feminin. Kenapa satu F? Kan banyak, Kak. Ini gunung-gunung, harusnya tiga. Dia jatala. Karena dia harus menyamar. Harus menyamar pintar. Nah, ini harus teman-teman ingat aturannya. eh Jatala tak berakal harus dianggap
1F. Wah, ini adalah aturan yang sangat-sangat penting. Kalau enggak, rahasia negara kebongkar semua, kita bisa berada dalam bahaya. Oke, ini nggak boleh lupa. Jangan sampai lupa. Jatala tak berakal harus dianggap 1F. Makanya di sini teman-teman lihat, nomor 1 kan gunung-gunung N1F. Wajah-wajah, wujuhun. Dia akhirannya un, berarti rofa. Kemudian akhiran suara, tapi artinya jamak, berarti jatala. Tak berakal, wajah-wajah adalah makhluk tak berakal ya. Nah, Iya. makanya 1 feminin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, masih masih blank, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih ngeblank, setelah ini nanti videonya diulangi lagi. Belajar harus seperti itu, diulangi, 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 kemudian latihannya dikerjakan. Baru insya Allah lama-lama nyaman, Paham. paham. Nah, kemudian ada lagi jatala berakal, seperti misalnya wanita gitu kan, wanita kan manusia ya, ya berarti Ya, termasuk makhluk wanita. berakal, wanita. Jadi kalau ininya para wanita. Hmm. Kalau jamak jatala berakal boleh dianggap 1F, dia tetap intel, tapi intelnya yang masih ini pemula. Jadi bolehlah kalau misalnya ketahuan identitas aslinya nggak apa-apa. Contoh, Nisaun. Oke. Nah, Nisaun artinya para wanita ya. Dari sini teman-teman lihat akhiran suara, tapi artinya jamak banyak, berarti dia merupakan jatala. Sekarang pertanyaannya apakah jatala berakal atau tak berakal? Berakal karena Nah, jatala wanita. berakal. Oke, jatala berakal. Un menunjukkan bahwa dia statusnya rafa, nasab atau jar. Rofa. Hmm, Rofa. rafa. Karena dia jatala berakal dan jatala tuh intel semua ya. Nah, jadi dianggap 1F. Mm-mm. Tapi karena dia berakal, kalau ketahuan seandainya 3F kan sebagai para wanita itu kan banyak, 3. Mm-mm. Wanita feminin. Nah, kan jadi ini identitas asli ya. 3F ini Mm. identitas asli. Waduh, ketahuan deh identitas aslinya. Nggak apa-apa. Karena Jatala berakal, Intel, tapi masih baru belajar. Masih dimaafkan. Gitu. Kemudian, apalagi di sini kita mau lihat. Oh, malaikah. Oh, malaikah ini sering. Dalam Al-Quran sering ya. Kata malaikat. Hmm, oh, berarti itu ya. Oke, oke. Sebenarnya sama aja, tapi nggak apa.
Nah, ini malaikatan misalnya. Para malaikat. Akhiran suara atau kombinasi? Tan, suara ya. Iya, Oh, buat perempuan ya. Perempuan kan ya. iya, akhiran suara feminin. Oke, akhiran suara. Eh, artinya jamak atau tunggal? Nih, Ikatan. melihat Tunggal. jamak, kalau melihat artinya dia jamak atau tunggal? Mana? Ikatan. Kan para malaikat banyak atau satu? Banyak. Mm-mm. Kalau akhiran Ada. suara, tapi akhirannya banyak, berarti dia jamak tak berpola. Berpola. Nah, karena dia jamak tak berpola, dianggap satu F. feminin. Iya, satu feminin. Sekarang malaikat termasuk makhluk berakal atau tidak berakal? Kan? Enggak tahu. Enggak. Nah, malaikat dianggap sebagai makhluk berakal ya. Ya. Malaikat, jin itu dianggap sebagai makhluk yang berakal. Kalau makhluk yang berakal, seandainya dia ketahuan, boleh nggak identitas aslinya ketahuan? Enggak masalah ya. Nggak masalah. Berarti tiga Mm. apa gendernya? Maskulin. Ya. Maskulin. Nah, teman-teman, ini mungkin ada yang bingung. Kok maskulin, Kak? Kan akhirannya tan, ada ta marbuta. Kata kakak kalau ada ta akhirannya feminin. Nah, teman-teman, betul. Kalau akhirannya ta itu feminin, tapi tidak semua kata yang berakhiran ta marbuta itu feminin. Bagaimana tahunya, Kak? Ya nanti sambil belajar seperti ini. Sekarang Hana kasih tahu, malaikat, kita nggak dikasih tahu sama Allah gendernya malaikat itu laki-laki atau perempuan. Ya kan? Nah, hanya saja untuk hal-hal yang tidak diketahui gendernya seperti ini, ya malaikat gitu kan, kita nggak dikasih tahu Allah secara spesifik apakah laki-laki atau perempuan. Nah, kalau yang seperti ini yang tidak diketahui secara spesifik, kita dalam tata bahasa kita anggap dia maskulin. Karena itu meskipun akhirannya tamar buta, bukan berarti para malaikat itu feminin, perempuan. Wah, sekarang saya tahu malaikat itu sebenarnya perempuan. Kenapa? Karena tulisannya ini akhirannya tamar buta. No, no, salah. Tidak semua tamar buta itu tidak selalu menandakan feminin. Gitu ya. Nah, contohnya apa ya? Ini tadi malaikat. Kalau ada yang jawab feminin sebelumnya, ya karena kita nggak tahu, nggak apa-apa. Sekarang kita tahu ya. Kalau yang tidak secara spesifik dibilang perempuan, feminin, nah kita anggap maskulin. Seperti itu. Nah, jadi ini dia teman-teman untuk Jatala. Uh, Anak kasih ringkasannya di sini. Kita coba ulangi ya. Nggak usah di sini aja. Sebenarnya ada ya di sini. Nih. Ada di halaman 11. Jatala itu terbagi menjadi dua. Ya kan? Nih, jamak tak berpola tidak memiliki akhiran kombinasi seperti yang ada tabel muslim. Jatala memiliki akhiran suara
dan hanya bisa diidentifikasi oleh kosakata. Artinya kalau kita nggak tahu artinya, kita nggak bisa menentukan apakah dia itu tunggal atau jamak tak berpola. Makanya perlu bantuan kosakata. Kak, saya nggak tahu kosakata bahasa Arab. Ya emang, nggak perlu tahu sekarang. Dari sini kita mempelajari beberapa kosakata. Makanya dikasih tahu kan, kosakata apa arti-artinya. Nah itu, teman-teman nggak perlu harus punya pengetahuan kosakata bahasa Arab, nggak perlu. Nah di sini kita mulai sedikit-sedikit. Oh, jibal itu artinya gunung-gunung. Makanya nggak ada yang bilang Jibal Jibal Rahmah, tapi Jabal Rahmah gitu. Oh, Jibal tuh yang banyaknya. Nah, kita sambil belajar juga. Kemudian jatalah dibagi dua, jatalah berakal. Digunakan untuk membicarakan makhluk-makhluk yang memiliki akal, seperti malaikat, rasul, ulama, gitu. Kemudian dianggap sebagai dia perempuan, tunggal feminin, atau identitas sebenarnya ya, 3M atau 3F. Kalau malaikat kan identitas sebenarnya 3M. Kalau Nisaun tadi 3 feminin. Kemudian yang kedua jatah tak berakal. Digunakan untuk membicarakan benda mati, sesuatu yang tidak memiliki akal. Aduh, ini contohnya serem banget. Masajid, masajidu. Masjid-masjid. Kutubun, kitab-kitab. Buku-buku. Nah, ini semua jamak tak berakal. eh, ini harus diperbaiki nih. Jamak tak berakal harus dianggap tunggal feminin. Ini diperbaiki sedikit teman-teman ya. Nah, pakai ini. Oh, itu jangan dihapus. Kemudian Hana kasih tulisan di sini. Oh, ini. Cukup. Yang harus disimpan. Coba. Ya, pokoknya inilah diperbaiki ya. Ini dihapus, diperbaiki pakai ini. Ya. Semua jamak tak berakal dulu itu jalan. Ya, ini sebenarnya betul, tapi ya ini aja dulu. Supaya nggak bingung. Oke. Nah, untuk latihan PR-nya ya ini dikerjakan, ditutup dulu jawabannya. Baru setelah mencoba mengerjakan sendiri bisa dicek. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oh, kalau nggak ada ini satu lagi terakhir. Jamak tabib ya karena Arab bilang begitu. Maksudnya ya ada kata-kata yang ditentukan oleh orang Arab itu sendiri bahwa itu jamak. Ah, untuk sekarang ini aja.
nas, anas, korn, kaum. Nah, anas itu teman-teman artinya tahulah orang ya, manusia. Manusia. Ini generasi, ini kaum. Ya ini kalau kita bilang manusia, secara alami kita pikirnya para manusia, banyak manusia ya kan, umum, secara umum. Nah, generasi juga seperti itu. Dan kaum, suku kaum gitu ya, atau suku. Nah, suku itu kan terdiri dari beberapa orang, sekelompok orang. Nah, ini kata orang Arab, tiga ini termasuk jamak, meskipun akhirannya akhiran suara. Hanya ini saja sih. Kalau untuk jamak tabib, teman-teman hanya perlu menghafalkan tiga kata ini saja. Gitu. Yang agak repot, palingan jatalah tadi. Silakan diulangi lagi videonya, dikerjakan tugasnya. Mudah-mudahan nanti itu semua bisa membantu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa didiskusikan di grup insya Allah. Sekali lagi, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi ada yang Waalaikumsalam. minta untuk tebal dan tipis. Nah, ini kita stop dulu recordingnya di sini.